Kita lihat bilangan kuantum yang pertama, yaitu bilangan kuantum utama. Oke, di dalam bilangan kuantum utama itu menyatakan tingkat energi utama. Nah, dilambangkan dengan N ya, bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama kan karena menyatakan tingkat energi utama, ini identik dengan menyatakan kulit dari suatu atom ya. Jadi dia identik dengan kulit pada model atom Bohr. Oke, ingat ya, pada model atom Bohr kan ada kulit K, L, M, N. Artinya kalau K itu ada kulit pertama, dinotasikan dengan N sama dengan 1. Kalau L itu kulit kedua, dinotasikan dengan N sama dengan 2. Kalau M itu kulit ketiga, berarti N sama dengan 3. Kalau N itu berarti kulit keempat atau N sama dengan 4. Sedangkan kalau selanjutnya kalau O berarti N sama dengan 5 ya. Jadi bilangan kuantum utama itu menyatakan tingkat energi utama atau menyatakan kulit. Bilangan kuantum yang kedua itu adalah bilangan kuantum azimut atau L. Nah, ini menyatakan subkulit atau bisa juga menyatakan bentuk suatu orbital. Oke, jadi berbeda dengan teori model Bohr, ya, model Bohr hanya bicara sampai ke kulit, ya, tapi ternyata berdasarkan mekanika kuantum di dalam kulit itu ada subkulit. Ya. Nah, ini dilambangkan atau dinotasikan sebagai bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut kan menyatakan subkulit. Nah, nanti banyaknya subkulit itu bergantung tingkat energi utama atau kulit. Ya, jadi jumlah subkulit pada kulit pertama berbeda dengan jumlah subkulit pada kulit kedua. Begitu berbeda dengan pada kulit ketiga. Maka nanti banyaknya subkulit ya atau harga L itu besarnya dari 0 sampai dengan N-1, di mana N itu tadi adalah tingkat energi utama. Oke, kalau kulit pertama dengan katakanlah N sama dengan 1, maka harga L yang diperbolehkan kan dari 0 sampai dengan N-1. Berarti dari 0 sampai dengan 1 kurang 1, berarti hanya punya L sama dengan 0 aja ya. Kemudian kalau kulit kedua atau N sama dengan 2, maka L yang diperbolehkan itu 0 dan 1. Kalau N sama dengan 3, L yang diperbolehkan 0, 1, 2. Kemudian kalau N sama dengan 4, L yang diperbolehkan itu adalah 0, 1, 2, 3. Sedangkan kalau N sama dengan 5, L yang diperbolehkan 0, 1, 2, 3, 4. Dimana kalau L sama dengan 0 itu dinotasikan sebagai subkulit S. Kalau L sama dengan 1 itu dinotasikan sebagai subkulit P. L sama dengan 2 dinotasikan sebagai subkulit D. L sama dengan 3 itu dinotasikan sebagai subkulit F. Sedangkan kalau L sama dengan 4 itu dinotasikan sebagai subkulit G. Begitu juga selanjutnya. Sehingga kita dapatkan bahwa pada kulit pertama atau N sama dengan 1, subkulit yang boleh muncul hanyalah 1S. Sedangkan kulit kedua atau N sama dengan 2, subkulit yang boleh muncul adalah 2S dan 2P. Sedangkan kalau kulit ketiga yang boleh muncul adalah 3S, 3P, 3D. Kulit keempat 4S, 4P, 4D, dan 4F. Kalau kulit kelima yang boleh muncul adalah 5S, 5P, 5D, 5F, dan 5G. Sebagai catatan untuk subkulit 5G ya, untuk sampai saat ini belum pernah ditemukan atom yang elektronnya mengisi subkulit 5G ya. Jadi yang akan kita bahas dalam hal ini hanya subkulit S, P, D, dan F. Bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orientasi dari orbital. Bisa juga menyatakan bentuk khusus dari orbital atau bisa juga menyatakan ukuran dari suatu orbital. Oke, bilangan kuantum magnetik atau M itu bergantung dari subkulit gitu ya, dimana kalau dinotasikan harga M yang diperbolehkan itu besarnya adalah dari minus L sampai dengan positif L ya. Jadi kalau subkulit S itu kan L sama dengan 0 ya, maka harga M yang diperbolehkan dari min
L sampai dengan plus L. Berarti dari min 0 sampai 0, berarti hanya satu ya. Berarti harga yang diperbolehkan untuk subkulit S itu hanya 0. Kemudian kalau subkulit P itu dilambangkan dengan L sama dengan 1, maka harga M yang diperbolehkan untuk subkulit P itu berarti dari min L sampai plus L, berarti dari min 1 sampai dengan plus 1. Maka harga M yang diperbolehkan min 1, 0, plus 1. Kemudian kalau L sama dengan 2 atau dengan kata lain subkulit D, maka M yang diperbolehkan dari min 2 sampai dengan plus 2. Maka harga yang diperbolehkan min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Lalu subkulit F atau L sama dengan 3, M yang diperbolehkan dari min 3 sampai dengan plus 3. Berarti harga yang diperbolehkan itu min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Oke, kita lihat lagi. Tadi subkulit S itu cuma punya satu harga ya, atau satu angka. Kemudian subkulit P punya 3 harga. Subkulit D punya 5. Subkulit F punya 7. Artinya apa? Artinya kalau subkulit S punya satu angka atau satu harga, itu artinya dia cuma punya satu orbital. Ya, jadi subkulit S hanya punya satu orbital. Sedangkan kalau subkulit L punya 3 angka, 3 harga, berarti dia punya 3 orbital. Kalau D punya 5 harga, berarti punya 5 orbital. Kalau subkulit F punya 7 harga, berarti dia punya 7 orbital. Oke. Di dalam satu orbital itu maksimal terisi oleh 2 elektron. Jadi kalau subkulit S itu maksimal 2 elektron, karena punya satu orbital aja. Kalau subkulit P karena dia punya 3 orbital, maka maksimal subkulit P terisi oleh 6 elektron. Kemudian subkulit D karena dia punya 5 orbital, maka maksimal itu diisi oleh 10 elektron. Sedangkan F karena punya 7 orbital, maka maksimal diisi oleh 14 elektron. Oke, kita lihat gambar dari distribusi orbital-orbital dalam 3 kulit pertama, kulit K, kulit L, dan kulit M. Ya, coba lihat, kulit K atau kulit pertama hanya punya satu orbital, didapat dari subkulit 1s. Sedangkan kulit L itu punya 4 orbital, disumbangkan dari subkulit 2s menyumbangkan 1 orbital, sedangkan 2p menyumbangkan 3 orbital. Kulit M itu terdapat 9 orbital, di mana subkulit 3s menyumbangkan 1 orbital, 3p itu ada 3 orbital, dan 3d ada 5 orbital. Kita lihat gambar dari orbital S, itu seperti bola bulat. Kemudian kalau orbital P, subkulit P itu punya 3 orbital. Nah, di mana orbitalnya itu masing-masing kita notasikan ada PX, PY, PZ. Lihat bedanya dalam gambar. Kemudian kalau orbital D kan punya 5 orbital, maka masing-masing orbital itu adalah orbital yang pertama DXY, kemudian orbital yang kedua DXZ, orbital yang ketiga DYZ, orbital keempat DZ kuadrat, orbital yang kelima adalah DX kuadrat min Y kuadrat. Lihat gambar-gambar dari masing-masing orbital D. Bilangan kuantum yang keempat itu adalah bilangan kuantum spin, dilambangkan dengan S. Ya. Elektron itu selain mengelilingi inti atau berevolusi juga berotasi. Ya. Sama seperti planet. Planet selain berevolusi mengelilingi matahari juga berotasi. Oke, kita tahu tadi pada penjelasan sebelumnya satu orbital itu diisi oleh 2 elektron. Nah, elektron itu sendiri kan muatannya negatif ya. Nah, sekarang bagaimana bisa ada 2 elektron itu bisa mengisi satu orbital? Kan harusnya kalau ada 2 partikel yang bermuatan negatif, berdasarkan gaya elektrostatik, itu kan harusnya tolak menolak. Ya. Tapi kok bisa ya 2 elektron terletak pada suatu orbital? Artinya pasti ada gaya ya yang mengimbangi gaya elektrostatik tersebut atau yang mengimbangi tolakan tersebut. Nah, ternyata gaya tersebut adalah gaya magnet. Nah, gaya magnet ini ditimbulkan akibat rotasi dari 2 elektron yang mengisi satu orbital itu berlawanan. Di mana nanti
Kalau satu elektron berotasinya searah jarum jam, maka satu elektron lain harus berotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kalau elektron berotasi dengan arah berlawanan jarum jam, maka akan menghasilkan suatu medan magnet dengan kutub utaranya itu terletak di atas, sedangkan kutub selatannya di bawah. Lalu kalau elektron berotasinya searah dengan jarum jam, akan menimbulkan suatu medan magnet dengan kutub utaranya itu di bawah dan kutub selatannya di atas. Jadi lihat ya, kutub-kutubnya berbeda. Ya, kalau yang searah jarum jam, kutub utaranya di bawah, sedangkan kalau yang berlawanan jarum jam, kutub utaranya di atas. Medan magnet akibat rotasi dari elektron, ya, itu kalau nanti kutub utaranya di atas itu dilambangkan dengan S sama dengan plus setengah. Kalau kutub utaranya itu di bawah, itu dinotasikan dengan S sama dengan setengah. Dimana kalau dalam pengisian orbital, tandanya itu kalau S sama dengan setengah itu tanda panah dengan panahnya ke atas. Sedangkan S sama dengan min setengah itu tanda panah dengan panahnya itu mengarah ke bawah. Nah, dalam pengisian orbital dahulukan dulu yang tanda panahnya ke atas.